terima kasih Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Treslinda, petugas NTMC Korlantas Polri. Selamat siang pemirsa, saya Brigadir Treslinda akan mengajak Anda untuk mengupdate informasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita awali dari kawasan yang pertama, Pospol Simpang Cileunyi, Bandung, Jawa Barat. Dari pantauan CCTV kamera lalu lintas saat ini dari tol Cileunyi yang akan mengarah ke Cibiru dalam keadaan ramai dan lancar, di mana kecepatan kendaraan dapat dipacu dengan kecepatan normal, baik itu kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Garut ataupun Tasik yang akan mengarah ke tol Cileunyi juga dalam keadaan ramai dan lancar. Untuk jalur arteri Jatinangor yang akan mengarah ke tol Cileunyi juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kita beralih ke CCTV selanjutnya, yaitu dari Kahetek, Sumedang, Jawa Barat. Pada saat hari ini, arus lalu lintas dari tol Cileunyi ataupun Jatinangor yang akan mengarah ke Nagrek dan Tasik saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar, di mana kecepatan kendaraan dapat dipacu rata-rata berkisar 60-80 km per jam. Kemudian di arah sebaliknya dari arah Nagrek dan Tasik yang akan mengarah ke Jatinangor dan juga tol Cileunyi dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda tetap mengutamakan keselamatan dalam berlalu lintas dengan selalu menjaga batas kecepatan serta jaga jarak aman kendaraan Anda. Dan pemirsa, kita pantau dari CCTV selanjutnya, Terminal Tirtonadi, Solo. Arus lalu lintas dari arah Kertosuro yang akan mengarah ke jalan alternatif Purwodadi dan Grobogan saat ini dalam keadaan ramai dan lancar, di mana perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada antrian traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Sementara di arah sebaliknya, Sragen yang akan mengarah ke Grobogan dan juga Kertosuro dalam keadaan relatif lancar. Dan pemirsa, yang terakhir kita pantau dari Simpang Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Malang dalam keadaan ramai dan lancar. Dari Surabaya yang akan mengarah ke Mojokerto juga dalam keadaan ramai dan lancar. Mengingat ini adalah jalur yang dilintasi dengan kendaraan-kendaraan angkutan berat yang akan mengarah ke Pelabuhan Tanjung Perak maupun akan mengarah ke Bandara Surabaya. Tentunya kami harapkan Anda tetap berhati-hati untuk mengikuti kendaraan angkutan barang, di mana ada blind spot. Ini perlu diantisipasi bagi pengendara roda 2 maupun roda 4 yang mengikuti di belakang kendaraan-kendaraan besar. Kemudian kami juga menginformasikan bagi Anda yang akan keluar rumah, tentunya periksa kembali kelaikan kendaraan dan juga pastikan kendaraan Anda dalam keadaan layak jalan. Hal ini untuk menciptakan keamanan, keselamatan, serta ketertiban di jalan raya. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani di 1515669 ataupun melalui SMS Center kami di 9119. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan. Selamat siang dan salam presisi. Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara memberikan penghargaan kepada 29 personil berprestasi atas dedikasi, inovasi, dan capaian kerja yang membanggakan di berbagai bidang. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kapolda Sultra, Irjen Pol Didik Agung Wijanarko, dalam apel di lapangan presisi Mapolda Sultra. Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara menggelar apel pemberian penghargaan untuk personel berprestasi. Kegiatan yang berlangsung di lapangan apel presisi Mapolda Sultra ini dipimpin langsung oleh Kapolda Sultra, Irjen Pol Didik Agung Wijanarko pada Senin 3 November 2025. Total sebanyak 29 personel yang menerima penghargaan. Beberapa di antaranya adalah penerima Kompolnas Award 2025, 2 personel peraih Hugeng Corner untuk kategori polisi inovatif dan juga berdedikasi, serta beberapa anggota yang berhasil mengukir prestasi di bidang olahraga dan penegakan hukum. Dalam amanatnya, Kapolda Sulawesi Tenggara, Irjen Pol Didik Agung Wijanarko menyampaikan
bahwa penghargaan ini adalah wujud apresiasi terhadap anggota yang berdedikasi dan profesional dalam melaksanakan tugas. Ia menegaskan bahwa setiap anggota memiliki kesempatan yang sama untuk berprestasi, asalkan bekerja dengan tulus, disiplin, dan loyal terhadap institusi dan masyarakat. Kapolda berharap penghargaan tersebut dapat menjadi pemicu semangat seluruh anggota untuk terus meningkatkan semangat kinerja dan inovasi dalam mendukung transformasi Polri menuju presisi. Ia mengingatkan budaya kerja positif harus terus ditumbuhkan demi meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri. Pemberian penghargaan ini sekaligus menjadi momentum untuk menegaskan komitmen Polda Sulawesi Tenggara dalam mendorong profesionalisme, integritas, dan dedikasi anggota dalam melayani masyarakat. Semangat ini diharapkan dapat menular ke seluruh satuan kerja di jajaran Polda Sulawesi Tenggara. Dari Humas Polda Sulawesi Tenggara melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polres Kutai Timur bekerja sama dengan PT DSN Group melaksanakan kegiatan penanaman dan perawatan jagung hibrida di lahan ketahanan pangan Desa Muara Wahau, Kecamatan Muara Wahau pada Sabtu sore. Dan berikut laporan personel Humas Polres Kutai Timur, Bribda Natalia. Halo Sobat Polri, saya Bribda Natalia, salam presisi. Polres Kutim dan PT DSN Group tanam jagung dukung swasembada pangan 2025 pada Sabtu 1 November 2025. Polres Kutai Timur bekerja sama dengan PT DSN Group melaksanakan kegiatan penanaman dan perawatan jagung hibrida di lahan ketahanan pangan Desa Muara Wahau, Kecamatan Muara Wahau. Kegiatan ini merupakan bagian dari dukungan terhadap program swasembada pangan tahun 2025 dan sinergi antar aparat kepolisian dengan sektor wisata. Kapolres Kutai Timur AKBP Fauzan Arianto mengatakan kegiatan ini merupakan wujud komitmen Polres Kutim dalam mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus mendorong partisipasi pihak swasta dalam pembangunan pertanian. Kegiatan ini dihadiri oleh Wakapolres Kutai Timur, Kabak SDM, Kasat Sabara, Kapolsek Muara Wahau, Kapolsek Kongbeng, serta 30 personel Polres Kutai Timur. Dari pihak PT DSN Group, hadir manajemen dari 5 perusahaan anak, yakni PT Swakarsa Sinar Sentosa, PT Dharma Agrotama Nusantara, PT Dharma Inti Sawit Nugraha, PT Dewata Sawit Nusantara, dan PT Kapas beserta 20 karyawan. Kehadiran pejabat ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara aparat keamanan dan perusahaan dalam menjaga ketahanan pangan lokal. Adapun total lahan ketahanan pangan PT DSN Group di wilayah Kecamatan Muara Wahau mencapai 20 hektar dan penanaman dilakukan secara bertahap hingga seluruh area siap panen. Pada kuartal 3 sebelumnya, penanaman telah dilakukan seluas 5 hektar. Kegiatan ini menegaskan komitmen DSN Group yang terdiri dari 5 perusahaan anak di Muara Wahau dan Kongbeng untuk mendukung program swasembada pangan melalui penanaman jagung kuartal 3 dan kuartal 4 tahun 2025. Hingga saat ini, total luas lahan yang telah ditanami mencapai 12 hektar dan perusahaan akan terus menambah area tanam hingga seluruh lahan tercakup. Sinergi antara Polres Kutai Timur dan PT DSN Group diharapkan tidak hanya meningkatkan produksi jagung, tetapi juga menjadi contoh kolaborasi antara aparat keamanan dan dunia usaha dalam mendukung ketahanan pangan daerah. Langkah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap tercapainya target swasembada pangan tahun 2025, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran sektor swasta dalam pembangunan pertanian lokal. Hari ini kami melaksanakan kegiatan penanaman, kemudian juga sekaligus perluasan lahan, perawatan tanaman jagung yang sudah ditanam seluas 25 hektar. Sekaligus juga insya Allah di kuartal 4 ini target kami panen adalah sekitar 75 ton jagung pipil yang nanti akan kami hasilkan. Tentunya kegiatan kami pada kesempatan sore hari ini didukung oleh segenap dari seluruh manajemen PT DSN Group, sekaligus juga dibantu oleh 3 kelompok tani yang ada di Kecamatan Wahau dan Kongbeng, termasuk juga jajaran Polres Kutai Timur, Polsek Wahau, dan Polsek Kongbeng. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, saya Bribda Natalia. Terima kasih, salam presisi. Pemirsa, Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.